Halo, sudah masuk semua? Rian masih belum. Oh iya. Iya, Rian. Karena sebagian besar sudah masuk, kita mulai saja dulu ya. Rian mungkin bisa menyusul. Semoga segera bisa jalannya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Ini Mas Rian sudah masuk ya? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu kita mulai. Hari ini kita akan memasuki materi baru. Pertemuan minggu kemarin saya sudah menugaskan rekan-rekan untuk membaca terlebih dahulu. Anda sudah baca? Belum ya? Sudah, Bu. Ada yang sudah? Oke. Jadi, kita tampilkan dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, jadi materi kita pada hari ini adalah rancangan media audio. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama, mahasiswa mampu membuat rancangan program media audio. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menulis naskah program media audio. Jadi nanti di akhir tugasnya adalah menulis naskah. Sebelum lebih lanjut, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apa saja nih tahapan-tahapan dalam merancang media audio? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Ica. Mbak Ica, silakan. Menentukan ide, Bu. Menentukan ide. Oke, betul Mbak Ica. Terima kasih. Setelah itu, mungkin yang lain juga bisa menjawab. Ini salah satu bagian yang paling penting ya. Jadi setelah menentukan ide, kemudian apa? Saya Bu. Ya, silakan. Merumuskan tujuan, Bu. Merumuskan tujuan. Oke, betul. Terima kasih, Mbak Asyi. Berarti Anda sudah paham ya? Nah, oh iya satu lagi. Setelah menentukan tujuan, Anda menentukan apa? Anda menentukan siapa yang harus mendengarkan media audio Anda nanti. Namanya apa? Audiens, Bu. Ya, betul, audiens. Nah, jadi ketiga tahap ini adalah yang akan kita kerjakan hari ini nanti bersama kelompok. Untuk selanjutnya, tahap-tahapan rancangan media audio itu ada setelah menentukan audiens, ada menentukan kerangka isi, membentuk tim produksi, dan yang terakhir, menulis naskah. Teman-teman, bagi yang belum on cam, tolong on cam ya. Karena nanti akan di screenshot, jadikan absensi. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu menentukan ide. Jadi, pada dasarnya, menentukan ide itu adalah menjawab pertanyaan ini. Topik apa yang ingin diangkat. Nanti kan ada beberapa format media audio seperti yang sudah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu. Nah, itu nanti menurut format tersebut, topik apa yang ingin dibahas sesuai dengan formatnya itu. Jadi misalnya kalau berita, ya berita terbaru tentang apa nih. Nah, topik ini bisa didapat dari berbagai macam sumber, misalnya kehidupan sehari-hari, surat kabar atau majalah, internet, dan media sosial. Nah, bicara tentang internet dan media sosial, pasti bicara tentang peristiwa yang lagi trending nih, trending topik. Bisa kalian ambil topik dari sini, tapi dengan catatan yang penting-penting aja. Dan dengan kata lain yang kira-kira pantas dijadikan sebuah media audio yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Kalau misalnya kawinan artis kan nggak mungkin ya dijadikan untuk berita misalnya kan nggak relevan. Jadi bisa disesuaikan dengan kepentingan pembelajaran. Yang kedua, ada merumuskan tujuan.
Nah, ide yang telah dibuat kemudian dijabarkan ke dalam suatu tujuan yang jelas dan operasional. Jadi pada dasarnya membuat tujuan itu adalah menjawab pertanyaan ini. Untuk apa? Jadi untuk apa audio ini diproduksi? Dalam menentukan tujuan, kalau misalnya tujuannya tujuan pembelajaran, pasti harus ada 4 unsur ABCD. ABCD ini harus lengkap. Kalian sudah paham kan ya unsur ABCD? Paham, Bu. Oke, baik. Oh ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, menentukan audiens. Nah, untuk siapa? Pada dasarnya adalah menjawab pertanyaan ini. Jadi, untuk siapa? Untuk siapa media audio ini dibuat? Nah, supaya media audio ini bisa dipahami oleh audiens, kita perlu memperhatikan karakteristik mereka. Jadi, bisa dilihat dari tingkat pendidikan, dasar pengetahuan, jenis kelamin, kebiasaan, gaya belajar, dan lain-lain. Sekarang, yang keempat, menentukan kerangka isi. Nah, kerangka isi ini biasanya dirumuskan berdasarkan topik, tujuan, tingkat kemampuan audiens, dan biaya yang memadai. Nah, kan media audio ini ada 2 jenis, media pembelajaran dan non-pembelajaran. Kalau untuk media pembelajaran, tentu harus kembali melihat pada kurikulum. Nah, karena media yang akan kita produksi nanti adalah non-pembelajaran, kita bisa melihat pada referensi yang kita gunakan masing-masing. Selanjutnya ada membentuk tim produksi. Nah, untuk mendapatkan hasil yang baik dan maksimal, produksi media audio itu tentunya harus melibatkan personal dalam kegiatan produksinya. Nah, biasanya ada tim produksi. Secara sederhana, secara yang umum, sangat umum, komponen utamanya itu tim produksi ada 3 ini nih. Produser, penulis naskah, dan pelaku atau narator. Yang terakhir ada penulis naskah. Nah, ini yang akan menjadi tugas Anda nanti. Ada yang belum mati ya, misalnya? Oh iya Bu, maaf tadi kepencet. Oh iya, tidak apa-apa. Bisa dilanjut ya. Yang terakhir, menulis naskah. Jadi ini akan menjadi tugas Anda nanti di akhir. Naskah ini pada dasarnya berfungsi sebagai penuntun kita dalam memproduksi program media audio. Nah, dalam penulisan naskah, ini langkah-langkahnya. Sebenarnya mirip dengan langkah-langkah produksi media audio secara umum, namun ini berfokus di penulisan naskah. Jadi yang pertama sama menentukan ide, yang kedua melakukan riset untuk mendukung idenya tadi, yang ketiga menentukan tujuan, mengidentifikasi karakteristik audiens, menyusun kerangka isi, dan menyusun naskah. Dalam menyusun naskah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, gaya bahasa, kelincahan, keanekaragaman, dan yang terakhir, penggunaan kata-kata, musik, dan sound effects yang tepat. Oke, selesai sudah materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya Bu. Oke, silakan Mbak Asy. Saya tadi belum paham dengan maksud dengan keanekaragaman dalam naskah. Itu maksudnya gimana ya Bu? Oke, langsung saya jawab ya. Terima kasih Mbak Asy, pertanyaan bagus. Keanekaragaman itu maksudnya, nah, agar naskah ini nggak terdengar datar, monoton gitu, diperlukan adanya keanekaragaman ini. Jadi keanekaragamannya itu ada di kalimat, frasa, atau memberi selingan-selingan seperti humor misalnya. Jadi pola kalimat yang dipakai juga tidak boleh selalu sama. Jangan semuanya kalimat aktif gitu. Dan itu jangan terlalu sering-sering mengulang kata atau frasa. Jadi cari sinonimnya lah, terus di parafrase juga. Ya seperti itu kira-kira. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Oke Bu, sudah bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Nah, biar nggak ngantuk nih, sekarang kita akan memasuki kegiatan diskusi. Saya bagi kelompok ya. Setelah ini ada breakout room, kalian silakan masuk ke kelompok, ke room masing-masing. Pokoknya anggotanya tuh 2-3 mahasiswa. Terserah secukupnya anggotanya di setiap room. Kalau sudah penuh, sudah 3 orang ya kalian pindah gitu ya. Sekarang
Oh iya, sebelum ke diskusi ini ternyata saya punya beberapa contoh media audio nih. Mungkin bisa disimak ya untuk sebagai referensi saja. Jauh lebih besar. Juga, para jurnalis tidak bisa meliput BPSK. Itulah yang menjadi alasan kediaman pribadi Ratu Elizabeth itu dijadikan lokasi pertemuan tertutup keluarga kerajaan Inggris. Ratu Elizabeth II, Pangeran Charles, dan Pangeran William bertemu dengan Pangeran Harry. Sementara istrinya, Meghan Markle, bergabung melalui sambungan telepon dari Kanada. Mereka membicarakan masa depan Pangeran Harry dan Meghan. Oke, jadi itu tadi untuk media audio yang berformat laporan. Jadi laporan ini biasanya tidak seperti berita yang biasanya aktual dan faktual langsung pada saat kejadian. Laporan ini bisa membahas peristiwa yang nggak terlalu baru, tapi mungkin ramai dibicarakan atau banyak dipertanyakan masyarakat, seperti yang ini. Dari mana sumber keuangan Pangeran Harry dan Meghan Markle ini kan banyak yang penasaran, media-media jadinya tertarik untuk membahas lebih jauh, lebih lanjut gitu. Nah, ini untuk yang contoh quiz. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Asa Ota. Video menariknya adalah Bandung, Bogor, Makassar, atau Yogyakarta. Benar sekali, jawabannya adalah Bogor. Nah, terlihat jelas ya kalau kuis bedanya. Jadi lebih santai gitu. Karena yang terakhir ini berita. Mari kita simak perbedaannya antara yang laporan dan berita. Sorotan lainnya, saudara, satu keluarga di desa Lembatongwa, Kecamatan Palopo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dibunuh sekelompok orang tak dikenal. Diduga pelaku adalah kelompok teroris pimpinan Ali Kalora yang menjadi incaran polisi. Ya, seluruhnya terdapat luka akibat serangan senjata api. Menurut saksi, korban diserang sekelompok orang yang membawa senjata laras panjang dan teh. Oke, perbedaannya cukup jelas ya. Biasanya berita itu lebih to the point, langsung kepada peristiwa terjadi saat itu, dan biasanya baru, sangat baru. Jadi seperti yang ada di contoh ini pembunuhan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah kemarin ya. Jadi masih baru saja terjadi, lebih hangat lah dibandingkan yang laporan gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi. Jadi, yang harus kalian diskusikan pada hari ini adalah yang pertama menentukan ide berdasarkan format audio yang nanti kalian peroleh masing-masing. Tentukan ide atau topik beserta alasannya, kenapa nih kalian memilih topik ini. Lalu yang kedua, rumuskan tujuan. Dan yang ketiga, tentukan sasaran audiensnya. Nah, untuk formatnya, nanti bisa menyesuaikan ini ya. Jadi, kalau kalian misalnya masuk room 1, berarti kalian dapat format uraian. Yang kedua, berita, 3 laporan, dan seterusnya. Mungkin bisa diingat-ingat, dicatat, atau langsung masuk saja setelah ini. Oke, silakan masuk ke breakout room masing-masing. Nanti masing-masing room ada satu orang yang bertugas menuliskan hasil diskusinya untuk disampaikan. Saya beri waktu 30 menit untuk berdiskusi. Silakan mulai. Kelompok 1, bagaimana rekan-rekan? Ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, sudah sampai mana diskusinya? Masih mendiskusikan ide, Bu. Oke, baik. Silakan dilanjut. Semangat. Kelompok 2, bagaimana? Ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Kalau tujuannya bukan tujuan pembelajaran, boleh apa enggak ya, Bu? Misalnya, kalau kami memilih format iklan, kan tujuannya untuk mempromosikan barang atau jasa.
Nah, itu bagaimana ya, Bu? Oh, oke. Bagus pertanyaannya. Mungkin ada yang masih ragu juga. Boleh saja. Menyesuaikan formatnya masing-masing. Kan sebenarnya sudah saya sampaikan juga ya di awal, kalau media yang akan kita produksi ini bentuknya adalah bersifat tanpa pembelajaran. Jadi boleh. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, silakan dilanjutkan. Semangat ya. Sudah selesai semua? Sudah kembali ke room utama? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, saya mau masing-masing perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya tadi. Yang lain, saya beri kesempatan untuk aktif memberikan tanggapannya ini untuk nilai juga nanti. Nilai keaktifan. Sekarang, siapa yang mau mengajukan diri pertama? Tidak ada ya? Kalau begitu, saya tunggu ya. Saya mau kelompok 2, silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai rancangan media audio yang telah kami susun. Jadi kami mendapat format media audio berupa berita, ide atau topik yang akan kami sampaikan di dalam program audio kami adalah tentang terus meningkatnya pasien COVID-19 di Indonesia. Tujuannya yakni untuk memberikan informasi terkini dan terpercaya mengenai penambahan COVID-19 di Indonesia. Target audiensnya yakni masyarakat luas, dan kami memilih topik ini karena saat ini kasus COVID-19 di Indonesia semakin melonjak dan membahayakan. Namun, masih banyak masyarakat yang menyepelekan protokol kesehatan. Oke, terima kasih Mbak Ica. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, bagaimana rekan-rekan, ada tanggapan terkait ide dari kelompok 2 ini? Saya, Bu. Oke, silakan Raffi. Baik, saya ingin menanggapi kelompok 2. Menurut saya tujuannya sudah bagus. Namun untuk sebuah program berita, menurut saya ini masih kurang spesifik. Saran dari saya mungkin bisa lebih dispesifikasikan lagi, misalnya penambahan kasus COVID-19 di daerah tertentu, per tanggal tertentu, kalau bisa yang terbaru. Atau bisa mengangkat peristiwa yang baru-baru saja terjadi dan sedang ramai dibahas. Misalnya, tentang pembunuhan satu keluarga di Sigi, Sulteng, yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Mas Raffi. Tanggapan yang bagus. Bagaimana dari kelompok 2? Ada feedback? Tidak ada, Bu. Tanggapan diterima. Terima kasih, Mas Raffi. Oke. Apakah masih ada tanggapan dari yang lain? Tidak ada ya? Kalau begitu, kita lanjut saja. Mungkin ada kelompok yang ingin mengajukan diri? Kalau tidak ada, mungkin saya tunjuk lagi. Silakan kelompok 5. Saya Bu dari kelompok 5. Oke, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai rancangan media audio. Kami mendapat format media audio berupa dialog. Untuk topiknya yaitu media sosial. Dan rencananya kami ingin membahas bagaimana media sosial tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari, memiliki dampak positif dan juga negatif. Kami memilih topik ini karena sedang cukup banyak dibahas dalam beberapa waktu terakhir, dan menurut kami masyarakat perlu ada konten mengenai media sosial yang edukatif namun tetap santai dan dapat menghibur. Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai media sosial itu sendiri. Target audiensnya masyarakat luas, terutama kelompok usia produktif yang pada umumnya memiliki akun media sosial sendiri. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Wah, kalau saya lihat sih ini rancangannya sudah cukup rapi ya. Dari rekan-rekan mungkin ada tanggapan?
Sudah bagus, Bu. Sudah bagus Iya, ya? sudah bagus. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih Mbak Alifana dari kelompok 5. Sekarang giliran saya memberikan tanggapan ya. Yang pertama untuk kelompok 2. Saya setuju dengan tanggapannya Mas Novi tadi, jadi topiknya masih kurang spesifik dan kurang mengandung unsur kebaruan. Ya, setiap hari mungkin ada penambahan pasien COVID, jadi ada kebaruannya, cuma masih kurang spesifik. Itu mungkin bisa ditambahkan, benar tadi mungkin tempat dan waktu yang spesifik, tempat dan waktu tertentu, atau kalau bisa yang terbaru ya. Jadi ditambahkan lagi spesifikasinya, jadi tidak cuma penambahan kasus atau bagaimana, karena itu sudah banyak dibahas dan tidak hanya berupa berita. Takutnya nanti menimbulkan keambiguan ya, jadi nggak sampai gitu pesannya. Terus kalau untuk yang kelompok 5 sudah bagus, sudah rapi, ide dan topiknya menarik, saya suka karena sangat kontekstual, terutama di masa pandemi ini kan semua di rumah. Biasanya orang-orang tuh menjaga koneksi dengan dunia luar ya dengan media sosial, tapi banyak juga yang belum sadar kalau media sosial ini punya banyak dampak buruk untuk kehidupan gitu. Jadi perlu ada konten yang edukatif tapi tetap santai, tetap seperti ngobrol, seperti ngajak ngobrol, tapi bisa memberi pengetahuan baru bagi masyarakat. Bagus, tinggal dilanjutkan saja. Oke, baik rekan-rekan, Anda semua sudah mengikuti pembelajaran dengan aktif hari ini. Nah, karena keterbatasan waktu, sepertinya diskusi kita hari ini harus kita akhiri. Untuk kelompok yang belum berkesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya, nanti bisa melalui WA group aja ditulis, diketik di Word, gak apa-apa. Nah, untuk tugas pertemuan selanjutnya, menulis naskah media audio sesuai dengan formatnya. Nanti kita akan review bersama-sama minggu depan. Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bu. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya lagi. Apa saja tahapan-tahapan dalam merancang media audio? Yang pertama? Menentukan ide. Oke, yang kedua, selanjutnya? Merumuskan tujuan. Iya, selanjutnya? Mempertimbangkan audiens. Menentukan kerangka isi, menentukan tim produksi, dan menulis naskah. Oke, bagus. Sepertinya Anda semua sudah paham. Nah, jadi hari ini tadi kita sudah belajar mengenai rancangan media audio. Tahapan-tahapannya, menentukan ide, menentukan tujuan, mempertimbangkan audiens, menentukan kerangka isi, membentuk tim produksi, dan menulis naskah. Nah, dalam merancang media audio ini ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu gaya bahasa, keanekaragaman, kelincahan, dan penggunaan elemen-elemen seperti musik, sound effect, dan lain-lain. Sudah bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Oke, Bu. kalau begitu, kelas hari ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya minggu depan dengan naskah yang sudah terkumpul. Siap? Siap, Bu. Baik, saya tutup. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Silakan observer. Ya, saya sebagai observer keterampilan mengelola kelas. Untuk keterampilan mengelola kelas, Saudara Anjil ini sudah memenuhi semuanya dan sudah tercapai cukup sangat baik. Mungkin bisa dilanjut observer kedua. Ya, terima kasih. Saya akan memberikan komentar terkait aspek dari keterampilan membimbing diskusi kelompok. Menurut saya dari yang Saudara Anjila lakukan ini semuanya sudah tercapai juga. Mungkin antusiasnya ya lebih di tengah. Itu saja dari saya. Selebihnya sudah cukup baik. Terima kasih. Dilanjutkan ke observer selanjutnya. Ya, terima kasih. Saya dari observer memberikan variasi
Untuk saudara Ancila Ajem, untuk memberikan variasinya sudah memenuhi semua, sudah bagus. Mimik wajahnya segala macamnya sudah sangat memenuhi. Good, lanjutkan. Oke, terima kasih.